aku Tiaspirasi di acara paling keren di Garuda TV. Kita dan Cinta. Aduh, tepuk tangannya mana ini? Ada 20.000 orang ya kan di sini ya. Tapi kok kurangnya banyak banget ya. Tapi gak apa-apa, walaupun di sini penontonnya gak banyak, tapi aku tahu yang nonton acara ini di Garuda TV itu seluruh Indonesia. Sampai ke seluruh negara-negara lain, ya gak sih? Ya kan? Ke luar angkasa bisa nonton juga. Bisa tinggal download aja aplikasinya ya di Garuda TV. Nah, kita mau bahas nih hari ini tentang selebriti di industri musik Indonesia. Nah, kadang-kadang yang kita tahu tentang karya-karyanya aja, tapi kita nggak pernah tahu nih sebenarnya tuh background story-nya mereka tuh seperti apa sih? Ada apa sih cerita-cerita di kehidupan mereka? Nah, tapi sebelumnya aku mau panggil dulu nih partner aku untuk kita membahas semua itu. Mas Ferry Purwo. Belum. Apa kabar? Gue Sweet. nanya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, makanya kita di sini semua ya kan. Mas, Ya, kita membahas musik nih sekarang. musik lagi ya? Musik lagi ya, karena namanya dunia selebriti kan nggak lepas juga lah dari musik. Entertain pasti ada musik salah satunya. Pastinya. Gitu, dan banyak banget nih musisi-musisi yang karyanya juga pasti kita kenal. Seperti salah satunya bintang tamu yang kita satu ini nih. Ini aku tahu dari masih aku kecil dan semua orang pasti tahu. Ini legend nih, kalau anak kecil legend nih. Ini legend, makanya nih orang tuh pasti bakalan tahu tentang Bener. sosok bintang tamu kita satu ini. Langsung aja kita sambut Yuk. Eno Lerian. Halo. Ada nyamuk di rumahku gara-gara nyamuk. Silakan duduk dong, langsung dong. Inilah lagu yang bikin kita kalau misalnya di rumah malas bersih-bersih, pasti gara-gara ini jadi banyak nyamuk. Kalau malas Gara-gara malas bersih-bersih. bersih jadi banyak nyamuk. Betul. Jadi langsung ingat lagu ini. Hati-hati itu, demam berdarah Demam ya. berdarah. Judulnya demam berdarah ya? Enggak Oh, sih. bukan. Nyamuk nakal ya Si kan? nyamuk nakal judulnya. Nyamuk nakal. Aduh, Eno apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu juga kayaknya nggak berubah-berubah ya? Masa Iya, sih? maksudnya kayaknya dari yang terlihat aging gitu loh, masih tetap awet muda. Oh iya bener juga ya gue. Tetap ada di mana? Pengennya sih kalau misalnya yang gak kena panas itu gak apa-apa gitu ya. Yang nggak kenapa? Oh, Maksudnya kalau kena panas gitu maksudnya gak apa-apa, gue juga pengen. Ya udah, di rumah langsung aja. mulai rumpi masalah klinik. Lo kalau nggak mau panas di rumah, Oh di rumah aja. iya sih, tapi Ngerem. gak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Harus tetap kemana-mana. Untuk kemana-mana Tadi sibuk atau apa jemput sayang? anak. Sebenarnya kalau misalnya ditanya jemput apa, karena sekarang udah jadi ibu rumah tangga, Ya. bener-bener full di rumah, jadi memang urusannya sama anak-anak, terus habis kayak gitu juga sekarang kerja di rumah gitu ya, jadi semuanya tuh dilakuin di rumah, cuman itu aja sih. Kerja di rumah tuh apa-apa? Lagi apa nih? Karena kan memang Bisnis kah? enggak, karena kebetulan memang jadi content creator, Content creator, pada hari gitu ini ya. memang content creator menjanjikan ya. Oh, sangat sekali Baik. gitu ya. Jadi karena kalau misalnya konten kreator tema yang diangkat sama aku tuh memang tentang family, terus oke. habis itu tentang urusan sama dapur. Jadi memang akhirnya kerjanya di rumah gitu. Apa karena lebih menguntungkan menjadi content creator pada zaman-zaman sekarang sehingga akhirnya melepas deh tuh yang namanya dunia musik? Enggak juga sih, ini memang kayaknya sih kebetulan aja. Jadi kan memang sebelum jadi content creator ini udah dari tahun 2017 kalau nggak salah ya. Startnya tuh dari 2017. Kemarin tuh sempat siaran jadi penyiar di salah satu radio swasta hampir sekitar 4 tahun, 5 tahunan. Terus karena pandemi, tahu sendiri kan, pandemi itu emang banyak banget yang bikin kita tuh merubah Gaya kehidupan hidup, dan yes. juga gaya hidup, akhirnya memutuskan untuk kayaknya stop dulu nih siarannya. Sebenarnya bukan aku yang menyetop sih gitu, Tapi paham dari- ya. paham ya, Ya, siapa yang memang menyetop gitu ya. Keadaannya akhirnya memutuskan memang ya harus di stop. di stop gitu. Akhirnya karena ya udah, karena akhirnya balik lagi ke rumah, terus ngurusin anak-anak, terus daripada ngapain ya, akhirnya kontennya diseriusin, lebih tepatnya Awalnya begitu cuman sih. berarti cuman basically emang iseng aja bikin Awalnya konten. iseng. Oh, bikin Awalnya konten. iseng, awalnya iseng. Sebenarnya kan karena lebih ngangkat tentang tema-tema anak-anak kan gitu, karena memang waktu itu punya bayi, itu habis kayak gitu banyak banget hal-hal yang berhubungan sama bayi, balita dan juga anak-anak Jadi gitu. sekalian kasih Jadi edukasi. sekalian. Terus habis kayak gitu tiba-tiba pas begitu pandemi, mulai tuh ngapainnya di rumah aja, males juga gitu kan. Akhirnya masak. Emang kebetulan kan aku masak kan buat anak-anak, karena anak-anak tuh cowok semua, mereka doyan makan. Terus kalau misalnya kita mau jajan dulu kan lumayan banget Iya. ya, Wak. Akhirnya Boncos ya, masak Say. ember. Akhirnya masak di rumah, masak sendiri, kita jadiin konten. Itu pun juga bener-bener
nggak sengaja, terus ternyata view-nya oke, engagement-nya oke, dan akhirnya dari situ banyak brand yang ngajak kerja sama. Akhirnya ya udahlah sekalian diterusin. Gitu. Tapi sebenarnya masih tertarik nggak sih kamu sama dunia musik? Kalau musik sendiri sebenarnya untuk terjun ke dunia nyanyi lagi itu kayaknya udah nggak kesana sih. Walaupun sebenarnya kalau misalnya Sama sekali gitu udah kayak udah pernah sih kemarin setahun yang lalu tuh pernah sampai nyanyi keluar kota juga gitu ya. Cuman kayaknya pas lagi ngejalaninnya gue nggak di sini gitu kan. Kadang-kadang kan kita ada sesuatu pas lagi kita ngelakuinnya happy sih. Karena kita udah terbiasa di panggung gitu ya, rasanya tuh kayak udah blend in aja gitu sama panggung, sama penonton apa segala macam. Tapi pas lagi ngelakuinnya emang iya, nggak ada rasa gimana sih kayak dulu waktu kecil gitu kan. Jadi kayaknya enggak sih, kayaknya emang kayaknya gue nggak di sini gitu. Mungkin balik ke entertainment iya, tapi mungkin bidangnya bukan musik. bukan musik. Lebih ke public speaking atau enggak host MC atau enggak penyiar. Pengennya sih tetap balik siaran lagi sih gitu. Kalau Mas, ini kalau tadi kalau Eno bilang sebenarnya kayaknya udah nggak kesana interestnya. Tapi kalau menurut Mas Ferry masih ada chance nggak sih ke depan-depannya mungkin untuk bikin album lagi atau mungkin punya single lagi? Jadi penyanyi cilik yang terkenal itu berkah sekaligus tantangan. Karena berkahnya pada saat itu kan pasti boom tuh. Tapi tantangannya beranjak dewasa itu jadi tantangan karena image publik sudah sedemikian kuat. Betul. Sehingga untuk bikin lagu misalnya yang agak berbau dewasa misalnya atau percintaan yang lebih ini penerimaan publik menjadi berbeda dan itu tantangannya memang nggak gampang. Hanya beberapa yang sebetulnya bisa melakukan itu, tapi kalau bicara tentang tadi pertanyaannya ke depan ada atau tidak, peluang selalu ada, tapi saya lihat memang kecil. Cenderung sebetulnya lebih yang sekarang dilakukan udah tepat. Udah benar ya? Udah benar. Alhamdulillah, kirain mau dipacarin dengan yang aneh. Belum. Belum. Ada ternyata. Nah kita sekarang mau ngomongin masalah pernikahan. Menikah dengan Muhammad Nayakan. Nayaka Untara ya? Tahun 2003 dikaruniai satu orang anak, namun bercerai setelah 3 tahun menikah. Setelah 3 tahun menikah. Sekarang anaknya ikut dirimu? Sebenarnya dari pisah sama aku, cuma pas lagi itu SMA dia pindah ke Bandung karena kebetulan waktu pas dia masuk SMA aku pun tinggal di Bandung. Terus habis kayak gitu karena aku balik lagi ke Jakarta, dia udah nerusin sekolah, akhirnya terusan di Bandung sampai sekarang sampai kuliah di Bandung. Waktu itu menikah tuh di umur berapa? Menikah umur 19, lahirin Bumi itu umur 20. Cukup Muda banget. Apakah itu menjadi ada ya jadi umur maksudnya usia yang mungkin masih muda gitu Yang mempengaruhi masalah perceraian. Aku sih rasanya iya. Aku sih setelah aku udah nikah lagi gitu ya, nikah kedua, ngejalanin rumah tangga emang ternyata wow banget tantangannya gitu ya. Dan kalau misalnya ditanya pas lagi pertama sampai akhirnya bercerai apakah karena masih muda? Aku jawabnya iya. Karena memang belum siap. Dua-duanya nggak siap gitu ya. Apalagi aku ngerasa juga sebagai seorang ibu waktu itu udah punya anak juga. Satu sisi ngeliat teman-teman semuanya lagi pada kuliah, lagi pada mulai cari kerja gitu ya, mendapatkan sebuah kehidupan yang baru. Ada yang lagi happy-happynya main gitu ya. Tapi kalau aku kan lebih kayak ngurusin anak. Terus habis kayak gitu pasti masih belum bisa mengontrol emosi, masih belum bisa kayak belum mampu gitu dengan peran yang ada. Akhirnya jadinya tuh menyalahkan keadaan, ya emang belum siap aja. Dan emang bener sih, memang ternyata bukan cuma aku doang, tapi ayahnya Bumi juga waktu itu memang belum siap. Tapi kenapa waktu itu akhirnya memutuskan untuk menikah muda? Karena keadaan, kondisi dan situasi. Benar kan begitu Mas Ferry? Iya, situasi yang nggak mungkin kalau itu ditunda kan jadi masalah. Mas betul. Karena kalau ditunda pembicaraan dari sekitar publiknya jadi masalah. Yes. Ya Aku kan? cukup open sih, gitu. Maksudnya kayak pas lagi keadaan yang was-was dulu aja juga, maksudnya kayak aku pun mengakui gitu bahwa we are married by accident gitu ya. Jadi memang hari gini gitu ya, ngapain sih mau kita tutup-tutupin, toh juga orang juga tahu gitu kan. Mau kita ngomong A di layar TV tapi di belakangnya semua ngomong B, yang karakter kuat juga B juga. Jadi memang gak akan aku tutupin. Dan juga memang keadaan yang memutuskan akhirnya membuat kami harus menikah. Tapi sampai akhirnya memutuskan untuk bercerai itu bagaimana kamu menghandle itu semua? Masih kan usianya juga berarti masih 21 berarti ya? Waktu kalau pas pisah itu 23-an deh. Oh, 23-an. Tapi ya masih cukup muda dan apalagi ada satu orang anak gitu kan. Gimana kamu handle itu semua?
Luar biasa sih, tapi memang untungnya banget gitu ya. Pas lagi aku memutuskan pisah sama Nayaka, memang aku bilang sama dia, aku yang pengen pisah sama kamu gitu ya. Tapi hubungan kita nih as a parent buat Bumi tuh tidak boleh pisah. Dan untung banget kita tuh punya support system yang luar biasa banget. Maksudnya kayak mama aku, almarhum ibu mertua gitu ya, sama-sama deket, jadi sama-sama gandengan. Apa namanya, yang berpisah itu benar-benar cuma Eno sama Nayaka aja. Jadi benar-benar aku tuh masih deket sama keluarganya dari Naya. Terus habis kayak gitu nggak lama kemudian Naya menikah juga aku deket sama istrinya. Sampai sekarang malah justru kita bukan jadi pasangan, tapi sekarang kita jadi partner sebagai orang tua dari Bumi. Jadi Bumi tuh punya orang tua yang cukup komplit, punya 4 orang tua dan juga punya adik-adik yang luar biasa banyak. Kalau ditanya berat apa enggak sih gitu, karena memang karena memang ini adalah pilihan aku dan akhirnya aku jadi bisa fokus sama karir, bisa membenahi diri lah. Ada sesuatu yang hilang waktu pas lagi aku nikah gitu ya, jadi aku benahi saat aku sendiri. Justru malah kejadian itu perceraian malah jadi mendewasakan diri berarti. Betul banget. Pas menikah belum dewasa. Yes, susah. Di prosesnya tidak bisa belajar dewasa, tapi setelah berpisah malah menjadi dewasa. Bukan begitu Mas Ferry? Begitu. Tapi ya? memang saya ngelihat karakternya Eno ini sebetulnya rada dablek sebetulnya. Dablek tuh. Dablek dalam arti positif ya. Ya, tapi nggak semua orang tahu dablek nih Mas. Nggak semua orang tahu dablek nih. Iya, dablek artinya Dablek tuh tuh artinya secara mentally Ya. itu cukup kuat menurut saya. Dia tidak terlalu ambil pusing terhadap apapun yang ada di sekitarnya. Ketika dia sudah mengambil keputusan, ya dia jalan terus, gitu. Nah, itu yang membuat dia akhirnya nggak tergoyahkan atau stres gitu. Makanya dia bisa mampu berhasil ketika dia selesai, dia mampu untuk bermigrasi dengan caranya sendiri, lalu ya tidak ada masalah. Untungnya, diuntungkannya memang secara hubungan selesainya dengan kekeluargaan yang cukup baik ya. Mungkin itu juga terbantukan. Kalau mungkin situasinya agak konflik atau seperti apa mungkin bisa berbeda, tapi pada saat itu memang ego mereka juga masih sangat tinggi kedua-duanya dan benturannya menjadi lebih banyak sehingga akhirnya memutuskan untuk menjadi partner buat anak itu menurut saya juga udah paling tepat. Berarti Bumi sekarang umurnya? Bumi umurnya udah 20. Pernah nggak sih dia nanya tentang kenapa sih? Enggak Kok sih ya. kalian berpisah? Bumi tuh anaknya baik banget gitu ya. Aku ngerasa bahwa Bumi tuh cukup introvert. Mungkin dia introvert itu karena keadaan gitu ya. Melihat bahwa oh kenapa ayah bunda aku nggak barengan gitu ya. Tapi juga pas aku lihat Bumi itu memang bukan tipikal orang yang suka menyampaikan perasaannya dia gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu nih anak ini sebenarnya kecewa, sedih atau marah, kita nggak pernah tahu gitu ya. Ya happy dia cuma senyum, tapi bukan yang sampai senyum sampai tertawa terbahak-bahak. Sampai akhirnya sekarang kan Bumi sudah punya pacar. Terus aku juga kebetulan deket sama ibu sang pacar gitu ya, karena memang zaman sekarang kayaknya memang apapun yang dilakukan sama anak harus sebisa mungkin kita ada di circle tersebut gitu ya. Terus habis itu ternyata malah si ibu dari pacar ini yang cerita ke aku gitu, bahwa ternyata Bumi tuh sempat menyampaikan kesedihannya sama pacarnya. Dia sempat menyalahkan diri sendiri, kenapa sih ini kayaknya gara-gara aku nih ayah bunda jadi pisah. Dia sempat cerita dia sedih sama pacarnya, dia menyalahkan dirinya sendiri. Tapi baru banget minggu lalu aku ketemu sama Bumi, tiba-tiba Bumi nyamperin aku, kebetulan aku lagi nganterin adik-adiknya latihan baseball di GBK, dia nyamperin aku. Terus ada kesempatan kita berdua ngobrol. Kakak ngerasa bersalah, bunda sama ayah pisah gitu. Terus dia bilang, dia kayak kaget gitu ya, kok Bunda tahu gitu kan kamu bilang sama Keiko pacarnya, sama Ibu Sandra bilang. Jadi Ibu Sandra bilang ke Bunda, katanya kamu ngerasa bersalah karena kamu ayah sama Bunda berpisah. Tapi akhirnya dia ketawa, iya Bun. Terus habis kayak gitu akhirnya aku bilang sama dia, ya kalau misalnya kakak menjadi penyebab ayah sama Bunda berpisah, kayaknya mungkin ayah sama Bunda nggak akan punya hubungan yang baik seperti sekarang. Tapi kan nyatanya ayah sama bunda kita tetap pegangan, sama ibu sama Yambo. Kita pegangan berempat buat kamu, bilang kayak gitu. Terus habis kayak gitu adik-adik kamu semuanya sayang sama kamu. Adik-adik kamu ngejadiin kamu sebagai role model gitu kan. Masa sih perpisahan ini yang membuat gara-gara kamu gitu kan, ya kan enggak gitu kan. Kadang-kadang ada satu hal buruk terjadi tapi ternyata itu untuk sebuah kebaikan ke depan.
ya akhirnya dia mencoba untuk mengerti. Ya mudah-mudahan sih anaknya ngerti ya, walaupun mungkin tidak terpancarkan dari ucapannya dia karena emang anaknya tuh ketutup banget gitu. Jadi aku nggak tahu nih sebenarnya dia mengerti atau tidak. Tapi aku selalu ngasih tahu, ngasih pemahaman ke Bumi bahwa kadang dalam hidup kita nggak selamanya mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan kadang-kadang dalam hidup juga kita harus menghadapi sebuah kegagalan, harus menghadapi sebuah kekecewaan. Tapi di kedepannya banyak kok hal-hal baik yang ternyata itu memang harus terjadi. Karena supaya apa? Karena supaya kita kuat. Gitu. Ya, jadi nggak usah menyalahkan diri kamu karena memang udah jalannya yang seperti itu gitu sih. Berarti sebenarnya kalau Mas Ferry lihat, ya ini pasti ada sebab akibat kali ya. Kenapa anak Eno menjadi introvert? Saya melihat ada keturunan. Oh, oke. Menurut saya Bukan dari ayahnya. Justru malah bukan karena Saya perceraian. lihat dari ayahnya. Tahu. Itu garisnya kuat. Jadi bukan dari perceraian ya? Bukan dari perpisahan jadi orang emang tuanya? berarti ini ya, berarti apa namanya? Genetik. Sifat karakternya aja memang. Bukan karena efek dari situasi. Jadi bukan karena sebab akibat, tapi karena memang Bukan. Karena memang kan ayahnya juga tertutup. Iya. Introvert. Gitu. Jadi itu hanya satu garis turunan saja. Oh, Gitu. alhamdulillah ya Allah. Bukan ya karena ada Rabbi. sebab atau cuman kan kadang-kadang anak itu suka bertanya-tanya sama dirinya sendiri, kita lah siapapun itu. Kenapa ya sampai terjadi seperti ini? Apakah memang Karena jadi gue, karena daripada dia menyalahkan orang lain, dia coba untuk dirinya sendiri, dia coba ini gitu. Menurut saya sih normal ya. Tapi ya setelah dia dapat penjelasan kan menurut saya dia harusnya sudah mengerti bahwa nggak ada hubungannya dengan itu sebetulnya. Pada saat itu kan berarti umurnya masih 2 atau 3 tahun kan, nggak Kecil. mungkin Iya, masih dia kecil menjadi banget. penyebab iya. gitu. Gitu. Masih mau ada kayak ini lagi ekspresi, kok tahu? Nggak Tunggu sih, ya. Kalau aku biasanya pengen nunggu-nunggu lagi deh. Tunggu ya, tunggu. Abis ini kamu bisa melanjutkan lagi. Kok tahu ke Mas Ferry, jangan kemana-mana. Tapi kita dan cinta. dan cinta. Air ini sangat-sangat penting ya sebagai sumber kehidupan. Di bagian-bagian negara kita masih banyak yang kesulitan air. Ada Universitas Pertahanan di bawah saya sebagai Menteri Pertahanan. Kita punya ahli-ahli yang bisa menemukan air. Ini kita sudah berhasil menemukan air di tempat-tempat yang susah. Di Pulau Moa, di Lombok, di Sumbawa, di Gunung Kidul. Di tempat yang nggak bisa dapat air, kita bisa ketemu air. Jangan terima kasih sama saya. Terima kasih kepada mereka itu yang kerja di lapangan. Terima kasih sama mereka. Itu. Ya, Prabowo Subianto hanya meneruskan petunjuk Presiden. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. dan cinta. Nah, kembali lagi di Kita dan Cinta. Kalau tadi Mas Ferry bilang, anaknya menjadi introvert karena memang turunan, ikut bapaknya. Nah, masalah hobi, kesukaan, menurun nggak dari ibunya? Musik gitu misalnya. Kayaknya ada, tapi udah nggak tertarik sih kayaknya anaknya ya. Ya karena kuliah juga di bidang arsitek, jadi memang fokus di bidang arsitek. Terus habis kayak gitu dia lebih kayak pengen usaha sih, lebih kayak pengen ngejalanin bisnis. Jadi kayaknya kalau ditanya nurun nggak, kayaknya Enggak ya? Jadi interestnya sama yang lain. Sama yang lain. Sukanya sama yang lain. Contohnya dunia arsitek. Arsitek, kalau sesuatu yang memang lagi sekarang dia pelajari, sama dia mulai, ya namanya juga anak muda ya, pengen punya coffee shop, pengen bikin Startup kopi ya. dan segala macam Ya, gitu. ya. Oke, itu berarti ada dorongan dari kamu nggak? Untuk apa memang pengen sendiri? Pengen dianya? sendiri dia. Karena aku nggak pernah memaksakan apapun gitu ya. Yang pasti sih aku selalu ngajarin sama Bumi untuk, Kak, kita itu nggak boleh tergantung sama orang lain. Mungkin sekarang ayah ada, bunda ada, kakek ada, uti, akung ada gitu ya. Tapi once kita nggak akan pernah tahu nih kita nanti harus berdiri sendiri atau tidak gitu. Dan kita benar-benar nggak bisa mengandalkan orang lain. Jangan pernah merasa terbuai sama kenikmatan yang sekarang kamu ada gitu ya. Jadi memang kalau bisa
belajar usaha gitu. Maksudnya usaha tuh dalam hal cari tahu gini ya, gimana sih untuk mendapatkan sesuatu, apakah gue tinggal minta atau apakah gue harus berusaha. Jadi lebih ke situ sih. Jadi aku membebaskan dia sih, mau kamu belajar bikin coffee shop, mau belajar bikin kopi, barista apa segala macam itu. Kamu mau ini mau itu nggak apa-apa, hajar aja, pelajari aja sampai nanti kamu ngerasa bahwa oh kayaknya aku pengen jalanin yang ini gitu. Sampai menemukan pilihan yang tepat. Sampai menemukan pilihan sendiri. Nah kira-kira kalau misalnya bintang tamu kita yang satu ini udah tepat nggak sih? Karena kita mengenal beliau ini awalnya dari satu band yang lain, tiba-tiba sekarang kita mengenal bandnya yang berubah. Ini kira-kira keputusan yang tepat nggak untuk berpindah haluan? Kita panggil lagi langsung Indra Sinaga. Silakan duduk, apa kabar Ibu? Bapak Ibu udah lama kita nggak ketemu ya. Indra Perdana Sinaga. Kita kenalnya tuh Naga Lila ya. Iya ya. Apa Naga Bonar? Naga Lila. Memang kalau jadi personel band tuh kan nama band tuh udah kayak marga. Gitu. Iya. Jadi Di belakangnya. namanya siapa? Naga 14 tahun sama teman-teman Lila pasti nempelnya Lila kan. Itu jadi Naga Lila. Jadi semua orang pasti tahu emang udah brandingnya tuh kayaknya udah ada lilanya belakangnya ya. Susah lah itu ganti brandingnya. Susah kan? Iya. Pindah klub udah susah. Pindah klub. Iya, Naga Lila masih oke gitu. Kalau sekarang Naga Ada tuh lebih kayak nanya kan. Naga ada, gitu. ada, Naga ada. Tadi kamu bilang 14 tahun 14 tahun. di Lila. Di Lila. Kenapa? 14 tahun. Akhirnya. Apa ya, kita tuh benar-benar nggak pernah tahu jalan hidup kan, nggak pernah tahu jalan hidup. Terus pada saat tahun 2017 Doni keluar dari Ada Band, aku juga nggak pernah berpikir bahwa suatu hari akan mengisi kekosongan vokalis di Ada Band. Ya. Terus mereka 2018 audisi vokalis ternyata belum ketemu juga. Nah 2019 salah satu tim produksi Ada Band, mantan tim produksinya dari Lila juga, terus ngubungin untuk bantuin perform. Waktu itu di Palembang, dapat perform di tahun April 2019. Akhirnya karena memang waktu itu jadwalnya oke, ya udah aku bantuin Ada Band satu kali. Ternyata si 3 personel yang lain ngerasa cocok, ya udah sepanjang tahun 2019 itu Lilanya masih jalan, terus Ada Band juga judulnya Ada Band featuring Naga sepanjang tahun 2019 sampai akhirnya harus milih kan, karena bentrok jadwalnya jadi harus milih. Dengan segala macam pertimbangannya akhirnya aku lebih milih untuk bergabung dengan Ada Band. Terus di announce official bergabung dengan Ada Band itu di bulan Januari Januari 2020. Udah lama sebenarnya, Januari 2020. Kemudian Maret pandemi, jadi begitu bergabung langsung libur lagi 2 tahun. Tapi kenapa? Akhirnya kan maksudnya kenapa memilih yang ya tapi walaupun kita tahu ya Ada Band namanya ya udah senior lah di dunia industri musik gitu. Tapi kan kenapa kamu memilih Ada Band padahal kamu udah menjalani dengan Lila 14 tahun gitu? Iya, waktu itu sih waktu memutuskan untuk keluar akhirnya ngumpulin semua teman-teman personel Lila, terus ngumpulin satu manajer juga, kita duduk bareng menyampaikan bahwa memang dalam berkesenian kan, dalam kita membuat sesuatu itu benar-benar harus menaruh sepenuh hati di pekerjaan itu kan. Nah, pada saat itu memang mungkin hatinya lagi nggak ke situ, jadi lebih baik aku ngomong terus terang dengan mereka bahwa memang hatinya lagi nggak di sini, sedang fokusnya emang udah beda lah itu, daripada bisa aja tetap bertahan dengan teman-teman Lila, tetap ngerjain bikin lagu bareng atau mungkin rilis karya bareng, tapi kan jadinya kosong aja gitu kalau nggak di situ. Nah ini Ada Band kan juga sebenarnya udah vokalis ketiga ya? Gimana? Vokalis ketiga kan? Iya, Sebelumnya Baim ya? Sebelum Mas Baim, Baim, Doni sekarang baru sekarang. baru kamu. Frontman itu tuh paling penting pasti kan di sebuah band, Bener. vokalis. Bener. Dan pasti mereka punya image masing-masing dan punya karakter masing-masing. Bener. Untuk kamu akhirnya blend in ke Ada Band, padahal kamu tuh udah kayak orang taunya udah ini Lila banget nih. Naga tuh udah Lila banget. Terus pindah lagi karakter lagi ke Ada Band. Nah, Band, ya. ngebawa ini tuh gimana? Itu benar-benar proses yang panjang banget sih, panjang banget. Jadi awal-awal di announce bergabung jadi official jadi Ada Band itu pro kontranya Pro luar kontra? biasa kan. Oke. Sempat nggak percaya diri sampai akhirnya harus bukan harus sih mencoba untuk sekolah vokal lagi, les vokalnya akhirnya dengan guru vokal tuh bukan ngajarin masalah teknis lagi, lebih jadi kayak psikolog. lebih psikolog. Biar ini Bener-bener ya, biar jadi lebih psikolog, nggak lebih di insecure. sharing, lebih ya insecure pasti ada kan, Iya, rasa insecure kita ada kan, dibanding-bandingkan dengan vokalis sebelumnya, dibanding-bandingkan dengan mungkin vokalis yang gantiin sekarang di band yang dulu juga kan ada. Nah, jadi by proses lah sampai di satu titik udah fokus ke ya udah kita berkarya aja,
kita membenahi gimana show-nya, gimana karya kedepannya. Karena yang namanya ketika kita ngerilis sesuatu, yang namanya orang suka atau nggak suka itu kan pasti ada. Iya. Dia lebih fokus dengan hasil yang kita output yang kita keluarkan dari formasi yang sekarang sih, daripada harus memikirkan memuaskan maunya fansnya yang dulu gitu. Tapi sempat juga kan akhirnya kamu mutusin buat solo karir. Oh iya, Enak iya. solo karir kan gitu. Daripada Pada bagi-bagi. Sebenarnya awal masuk ke industri musik Indonesia tuh justru dari solo dulu, dari solo dulu. Jadi memang dari Pekanbaru tuh datang ke Jakarta bawa demo band kan, keliling nyari produser pada saat itu tahun 2004 itu. Mungkin kalau sekarang punya lagu bisa rekam terus di agregator bisa rilis langsung di digital platform gitu kan. Oh, Kalau dulu dulu kan nggak, nggak, ya. prosesnya panjang. Benar, prosesnya panjang, nyari produser keliling sana sini ternyata nggak mudah untuk bertahan di Jakarta. Terus personil lain pulang ke Pekanbaru, terus akhirnya bikin band lagi di Jakarta waktu itu. Sudah sempat ada di satu titik yang ngerasa, jadi kayaknya bukan di musik nih, bukan di musik. Udah pulang ke Pekanbaru, udah pengen lanjutin kuliah aja. Tiba-tiba salah satu teman band yang di Jakarta tuh ngirimin satu demo lagu kita ke nama acaranya Cipta Lagu Populer waktu itu, Cilapop. Nah di ajang itu lagunya masuk tuh jadi salah satu finalis. Akhirnya berangkat ke Jakarta lagi sebagai pencipta lagu. Begitu sampai di Jakarta dari penyelenggara acaranya, ini Indra nih kayaknya oke nih, coba tes audisi buat ikut jadi penyanyi juga, ikut audisi juga, masuklah di situ. Nah itu awal seorang Indra Sinaga masuk industri musik Indonesia justru dari penyanyi solo dulu. Dari solo dulu. Cipta Lagu Populer itu. Kalau Mas Ferry lihat nih dari perjalanan karirnya Indra lah, dari solo, ke Lila, ke Ada Band, keputusan yang paling tepat menurut Mas Ferry sebenarnya gimana sih? Apakah tetap masih bergabung dalam sebuah band atau malah solo karir? Saya ngebacanya lebih dapat bright-nya itu memang di band. Nah sebetulnya keputusan masuk ke Ada Band yang terbaca lebih pertimbangan realistis sih, yang terbaca ya. Dalam pengertian siapapun pasti akan lebih cenderung memang akan milih Ada Band. Itu kan pilihan realistis aja. Jadi bukan pilihan yang misalnya ada konflik atau apa gitu. Lebih ke realistis saja. Realistis karena namanya lebih Ya besar pasti kah? dong. Pasti. Bukan begitu Indra? Realistis aja. Diserang ya. Langsung gitu, langsung kan? Ya, misalnya sekarang Indra tiba-tiba ditawarin lagi misalnya Di ke Dewa misalnya. Dewa. Saya yakin akan milih Dewa. Oh, itu kan enggak, realistis. Enggak tuh, belum tentu. Ya kan belum, dia kan belum ada pilihan. Enggak, Enggak. belum tentu. Mungkin- Coba kalau misalnya begitu. Mungkin gini ya, kebetulan yang nawarin mungkin Ada Band realistis oke ya, Iya. tapi kan mungkin ada perjuangan dengan teman-teman Lila juga kan, yang sebenarnya nggak bisa dilepaskan gitu aja memang gitu. Makanya harus bicara dari hati ke hati, ngobrolnya juga langsung, tidak melalui perantara manajemen atau manajer gitu, jadi ngobrol langsung dengan mereka. Kenapa juga ada berani untuk bergabung? Karena memang mungkin dalam perjalanan 1 tahun di 2019 itu support dari personel Ada Bandnya pada saat itu, kemudian lagu-lagunya, mungkin range vokalnya segala macamnya kayak oh ini memungkinkan untuk personel Ada Band dan Naga kalau gabung di Ada Band untuk bisa klop lah, gitu, untuk bisa ngeklik. Gitu. Kalau misalnya itu nggak didapat di 1 tahun itu mungkin juga nggak akan kejadian. Gitu. Itu Mas, belum tentu. Ya nggak apa-apa kan, boleh menyanggah. Iya. Tapi yang terbaca adalah boleh ya. yang terbaca adalah tetap realistik dalam arti bahwa memang ada proses kan memang Iya, gitu iya. kan. Nah di situ kan terjadi Proses pergulatan. dan prospek kali ya. Iya maksudnya terjadi pergulatan di situ. Saya yakin kan di situ pasti personel yang lain bicara dalam konteks yang juga lebih strictly. Misalnya, yaudah kamu harus milih, gitu kan. Pilihannya nanti memang tetap pertimbangan bahwa di sini ada perjuangan, ya kan. Dulu kan dari latihan ke latihan itu kan pasti perjuangannya lumayan juga gitu. Cuman menurut saya lagi-lagi itu juga nggak salah kalau memang itu realistis kan. Iya. Ya kan? Namanya juga sesuatu yang pengen lebih baik kan Yes. nggak pernah salah gitu. Ada opsi, kenapa nggak dipilih ya Betul. kan? Kalau bisa 2, kenapa harus 1 ya? Tapi masih berhubungan baik nggak dengan personel-personel lain? Masih. Komunikasi masih, walaupun nggak seintens dulu lah ya, maksudnya nggak mungkin tidak ada dalam satu grup
WhatsApp bareng gitu enggak. Tapi Udah maksudnya dikeluarin masih- ya? Masih- Remove. Ngapain juga nih masih di satu grup nih, di remove aja nih. Masih gini cepu di dalam. Di remove apa keluar? Gue left ya, gue left ya aja. Gua left. Kayaknya mendingan keluar sendiri. Keluar Karena sendiri. kalaupun masih ada di dalam satu grup WhatsApp, kemungkinan mereka udah bikin grup lain. Grup yang Itu sering ketahuan terjadi, tuh. itu sering Iya terjadi. kan? Kalau udah mulai Di ada antara grup yang geng. ternyata udah mulai nggak aktif, nganggur-nganggur, kita doang yang aktif tuh berarti ada grup lain. Tapi respon dari keluarga gitu pas kamu memutuskan untuk orang terdekat ya, memutuskan untuk pindah ke Ada Band tuh mereka support, apakah ada juga pro dan kontranya? Ya waktu itu pas memang mau memutuskan akhirnya keluar dari Lila terus gabung dengan Ada Band juga memang diskusinya sama orang-orang terdekat gitu. Ya mereka lebih lebih ya udah ikutin kata hati aja, ikutin kata hati. Terus kalau dengan teman-teman Lila ya dibicarakan baik-baik dan dikasih tahu apa adanya aja gitu. Apa adanya mungkin akan terdengar menyakitkan ya kalau ngomong langsung gitu, tapi namanya saudara kadang-kadang kita berantem atau bertengkar itu kan biasa ya, daripada kita menyembunyikan hal yang sebenarnya gitu, lebih baik ngomong langsung aja. Oke, sekarang kita lanjut masalah rumah tangga. Ya, tadi udah ngomongin masalah istri. Tahun 2012 Naga menikahi finalis putri Indonesia bernama Feby Rizky dan sudah dikaruniai satu orang anak setelah penantian 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Sampai lahiran berarti 9 tahun, hampir 9 tahun. 8 tahun nunggunya sebenarnya nggak ada rencana menunda gitu, nggak ada kepengen menunda. Kepengennya pada saat itu kalau bisa nggak lama setelah menikah langsung punya keturunan gitu, maunya gitu. Tapi santai, relax, 1 tahun, 2 tahun kita masih santai, belum ada program segala macam. Di tahun ketiga, keempat, ya mulai namanya orang tidak menunda untuk dapat keturunan kan pasti mulai ada yang kepikiran kan. Mulai dari kita berdua aja mungkin lebih santai, tapi kadang-kadang kalau misalnya pasangan belum agak lama gitu ya, agak lama dapat keturunan tuh mulai dapat pertanyaan-pertanyaan dari sekitar gitu kan, sekitar lebih-lebih di culture kita tuh biasanya kalau misalnya ada pasangan yang cukup lama dapat keturunan bebannya lebih banyak di pihak perempuan biasanya gitu kan. Nah istri juga mulai galau. Udah kita coba program sana sini, program medis, kemudian coba yang tradisional juga. Sampai tahun ke-7 juga belum juga, akhirnya di tahun ke-8 kita coba bayi tabung waktu itu. Bayi tabung yang pertama masih belum berhasil juga, sampai akhirnya bayi tabung yang kedua alhamdulillah dikasih kepercayaan. Oke, jadi semua prosesnya dari bayi tabung. Benar. Kita bakalan lanjut lagi nih ngobrol sama Indra Sinaga dan juga Ainul Leria. Jangan kemana-mana, tetap di Kita dan Cinta. Kita dan cinta. Intip aktivitas presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia Maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Dalam kehidupan ya, itu biasa. Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Fokus pertama adalah pelatihan. Setelah pelatihan, Tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Kita dan cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah kita mau lanjut lagi nih ngobrolan sama, sebenarnya manggilnya Naga apa Indra sih? Indra boleh, Naga boleh. Dulu aku manggilnya Naga ya, kalau Naga. orang biasanya manggilnya Naga. Karena namanya terkenalnya Naga. Itu tuh Lila. sebenarnya kalau hari-hari dulu tuh Indra. Indra. Memang Indra Sinaga. Cuma pada saat mau rilis album pertama Lila,
waktu itu kan band-bandan lagi rame. Iya. Terus Kayaknya yang biar ada namanya sesuatu yang Indra berbeda tuh pasti ya. ada di banyak lah, ada di Peter Pan, ada di The Rain, Iya. ada di Raja, ada di banyak yang namanya Indra. Akhirnya udah deh pakai naga aja deh gitu. Tapi emang benar sih, gini nggak ada lagi yang namanya sama. Ya. Tadi ngomongin masalah proses untuk memiliki momongan. 8 tahun, itu waktunya nggak sebentar sih. Yang baru setahun 2 tahun aja tuh nggak kebayang yang diomongin kanan kiri, pasti yang kayak langsung ada bisik-bisik tetangga. Apalagi kita yang mainnya di sosmed juga, ya kan? Pasti ada omongan-omongan gak enak. Gimana cara kamu menguatkan diri dan juga menguatkan istri untuk nggak usah ya dengerin yang kayak gitu-gitu. Punya keturunan itu kan boleh dibilang hak eksklusifnya Tuhan ya. Maksudnya ketika kita menikah, kita memang pingin gitu ya, pengen punya anak secepatnya, pengen banyak lah pinginnya gitu. Tapi tetap semuanya kan yang mengabulkan, yang menentukan waktu yang tepat tuh Tuhan gitu kan. Jadi kita benar-benar nggak bisa. Yang bisa kita lakukan berusaha, terus berdoa, saling menguatkan satu sama lain. Kalau misalnya nerima omongan dari orang-orang terdekat gitu, sebenarnya bukan cuma yang dari pihak istri ya. Kadang-kadang kita yang laki-laki ini di tongkrongan juga jadi bahan ledek-ledekan juga kan. Oh gimana sih gitu. ada omongan-omongan itu juga. Tapi ya itu tadi kita berdua paham bahwa punya anak memang bukan kita yang bisa mewujudkannya itu gitu. Kita hanya bisa berusaha berdoa, saling menguatkan satu sama lain, kita saling terbuka. Jadi misalnya kayak check up segala macam, ya udah nggak hanya di salah satu pihak tapi dua-duanya. Kita sama-sama bareng-bareng yuk. Kalau memang harus dicek medis ya udah dua-duanya dicek. Ada problem apa kita selesaiin bareng-bareng, saling support satu sama lain aja sih. Nah itu sih yang paling penting ya, karena namanya hubungan kadang-kadang suka ada yang nggak bisa jalan karena salah satu ada yang in denial. Iya, jadi maksudnya in denial kayak enggak, kayaknya gue nggak kenapa-napa. Ya kadang-kadang ketakutan itu ya, kan, ketakutan itu. menerima ternyata salah satunya ternyata yang tanda kutip harus diperbaiki misalnya begitu ya. Kadang-kadang kan untuk menerima kenyataan seperti itu agak berat ya. Nah, kita coba terbuka aja gitu. Berarti effortnya luar biasa ya Mas, benar kan? Saya nggak tahu ya. Sabarnya. Kalimat effort itu harusnya tidak menjadi utama. Ya. Karena menikah kan tujuannya sebetulnya bahagia ya, bukan punya anak. Kalau misalnya pada perjalanannya memang prosesnya itu salah satu ujiannya belum dikaruniai, ya harusnya tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk menyerah gitu. Nah, saya melihat sih di sini memang di awal mungkin yang kebaca fine sih, tapi mulai ke tahun keberapa rada kecemasan itu muncul, anxiety-nya muncul, dan itu normal, wajar. Nah, kemudian ada ikhtiar lalu perjalanannya, saya lihat sih cukup struggling, dan akhirnya ya sekarang karuniai ya memang patut disyukuri. Tapi saya lihat sih ke depan, walaupun ujiannya masih cukup berat, ya bisa dilewati lah mudah-mudahan. Amin. Yang penting harus cinta, jangan cuma saya. Bisa cinta kan pasti, cinta itu bisa dong. Saya percaya bahwa cinta itu bukan sesuatu yang bisa atau tidak, tapi dia muncul secara sadar bahwa dia mencintai gitu. Karena cinta menurut saya kayak kamu ketemu cahaya gitu, yang tiba-tiba nggak perlu ada pemantik. Kalau ini kan ada pemantik nih, lampu, api, tek gitu. Dia bisa dibikin memang. Tapi kalau cahaya tuh yang wah gitu, dalam gitu. Something gitu. spark gitu ya, itu cinta gitu. ya. Oke. Sudah spark itu di suami yang kedua. Alhamdulillah sudah. Karena memang kebetulan aku kan setelah hampir 6 tahun sendiri gitu kan, ketemu sama suami yang sekarang pun juga. Jadi kita kenalan malam hari, besokannya dia udah diapelin. Bulan keempat kita kenalan, kita langsung menikah. Jadi memang itu benar, sparknya udah ada, cintanya udah ada. Apa karena memang sudah terlalu lama menunggu ya? Udah 6 tahun. Mau nyanyi ntar lagi, terlalu lama. Susah ya kalau sama penyanyi gitu ya. Jadi kan udah 6 tahun menunggu, maksudnya sendiri. Saya akhirnya menemukan ini memang karena Mas Priambodo ya namanya? Ya betul, Priambodo. Itu karena memang spark itu kah? Atau karena memang ada juga kan ya Mas yang karena ya udah deh daripada nggak ada, daripada gue sendirian terus gitu loh. Lihat karakternya Eno kayaknya nggak bisa begitu. Nggak bisa gitu ya Nggak dia? bisa. Karena kalau dia bisa gitu dia nggak mungkin 6 tahun sendiri ya. Iya benar-benar. Nggak Aku bisa. tuh benar-benar kalau misalnya ditanya, kadang-kadang gitu ya kalau lagi sebel sama suami, ih
tau gitu gue lebih lama lagi di sendirinya gitu kalau lagi sendiri lagi kesel gitu ya. Karena menurut aku juga pas lagi aku sendirian tuh aku nikmati banget momennya. Jadi bukan karena gue pengen buru-buru nikah gitu. Karena mungkin nggak tahu ya beda. Mungkin pendapat orang juga banyak. Perempuan tuh jauh bisa lebih kuat mandiri sendirian dibanding laki-laki yang memang mereka butuh pendamping gitu. Jadi kayaknya ya emang kebetulan aja pas lagi dia ketemu terus kayak ih gitu cinta nih gitu. Itu ketemunya malam-malam ngapain? Boleh tahu nggak sih? Boleh kasih info? Ya gitu deh, namanya juga anak muda. Ya. Beneran? Beneran. Lagi jedak-jeduk gitu? Jedak-jeduk. Oh jedak-jeduk, Beneran. Tapi kan gelap pas lihat siang aman kan? Alhamdulillah aman. Nggak ada bedanya ya kan? Seger Kan soalnya biasanya waktu gitu kalau itu. lihat gelap sama terang beda mas. Makanya kan dia lihatnya cahaya. Oh iya. Beda delapan itu. Walaupun gelap tetap ya. Walaupun dalam kegelapan udah bercahaya ya. Iya ampun. Terima kasih mas, terima kasih. Kayak di film-film gitu ya. Dari jauh tuh kayak udah. Jadi mau gelap kayak gimana pun tetap aja ya kan bercahaya. Tapi awal-awal pernikahan katanya sering nih ribut. Iya. Karena mungkin karena baru kenalnya berapa 4 bulan ya? 4 bulan. 4 bulan. Kan belum ada proses pengenalan yang cukup lah istilahnya gitu. Betul. Jadi mengenalnya setelah menikah, lebih mengenalnya setelah menikah. Sampai sering terlontar kata bercerai. Jadi memang ya itu dia kadang-kadang mau menyalahkan keadaan, maksudnya kayak karena kita pacarannya sebentar banget, karena kita proses kenalnya juga sebentar banget dan akhirnya kita proses pacarannya saat kita menikah. Kebetulan bukan cuma aku aja yang gagal, jadi suamiku juga pernah gagal di sebelumnya dan ternyata dia itu baru berpisah tuh 3 bulan sebelumnya. Jadi ibaratnya, itu aku agak kecelek juga sih pas lagi ya asli agak kecelek pas lagi kita ketemu. Rebound nih gue gitu. Ember, jadi pas lagi mau ngurusin ke KUA gitu kan butuh surat segala macam, ternyata akte dia belum keluar. Kok akte lo belum keluar? Kata lo udah 2 tahun cerai ya kan? Kita udah 6 tahun ya kan? Mana aktenya gitu kan? Ya udah masih ada di pengadilan agama. Oh ya udah lama banget disimpan di situ saking nggak butuhnya kali ya nggak diambil ya kan? Kita temenin tuh ya kan, dia ambil tuh surat akte cerainya. Akte cerai. Nggak taunya Wak, baru 4 bulan yang lalu. Kesel nggak lo? Ya kan? Gimana nggak drama pernikahan gue gitu kan? Ada bayang-bayang masa lalunya lagi gue. Karena emang ternyata memang kebetulan aku kenalan sama dia, memang ternyata dia baru banget proses berpisah. Jadi makanya mungkin dia kayak ke klub apa segala macam cari hiburan lah ya ketemu gue gitu. Akhirnya memang dia punya pengalaman yang tidak baik saat di pernikahan sebelumnya, begitu pas lagi nikah sama aku jadi kayak ada insecure, jadi kayak ngerasa bahwa ya namanya orang pasti nggak mau gagal di pernikahan kedua kan. Akhirnya dia insecure, dominan ketemu sama dominan, aku yang udah biasa sendiri selama 6 tahun, aku nih yang biasa kerja dari kecil, ketemu sama Priam tuh yang memang juga sama-sama dominan, sama-sama keras, dan dia punya masa lalu yang tidak baik, ibaratnya masih belum sembuh dari trauma lah gitu. Ya belum lah. Belum banget, Baru juga gitu. Selalu sama sendiri gitu kan, bilang sama gue baru udah 2 tahun cerai. Jadi akhirnya memang prosesnya tuh saat 5 tahun pertama berat banget, seberat-beratnya. Jadi bukan cuma hanya kata-kata cerai gitu ya. Dulu tuh memang kata-kata kasar keluar dari kita berdua. Aku tidak menyatakan itu aja ya. Jadi memang akunya pun juga karena Kepancing. apa? Kepancing. Benar, kepancing banget. Ya dulu zamannya BlackBerry kan, handphone ya kan. BlackBerry mah bisa lempar sana ke sini, remote apa segala macam kayak gitu. Jadi emang bener-bener 5 tahun pertama tuh bener-bener berat banget sih. Berarti bener ya, memang orang banyak yang bilang juga ya 5 tahun pertama dalam pernikahan tuh memang lagi masa-masa luar biasa. Aku tuh ngerasain luar biasa banget, berat banget gitu. Akhirnya bisa keluar dari zona konflik huru hara itu gimana? Aku akuin sih suamiku sih memang luar biasa ya. Jadi memang dia tuh sayang banget sama anaknya. Jadi memang dari pernikahan sebelumnya dia punya anak perempuan. Terus dia tuh terluka banget karena akhirnya dia tidak bisa, ya kalau misalnya mau dibanding sama aku sama Bumi gitu ya, dia nggak bisa menikmati itu. Aku bisa yang ibaratnya kan Bumi sama aku terus, Bumi anakku yang pertama, Bumi sama aku terus, kita punya hubungan baik sama mantan suami dan keluarga. Dia tuh tidak ngedapetin itu gitu. Nah dia tuh nggak kepengen banget ada anak lain yang kesiksa lagi atau enggak yang harus berkorban atas keegoisan orang tuanya. Jadi tuh walaupun suamiku aku akuin keras banget gitu ya, tapi malah dia tuh yang selalu ngingetin aku jangan sampai ada anak lain lagi yang ngerasa jadi korban, kasihan ini gitu kan, pasti entah ada anak-anak yang terluka. Jadi suami tuh yang melakukan begitu banyak cara untuk akhirnya untuk nenangin aku, untuk selalu ngingetin aku, untuk mengingatkan bahwa ini tuh harus kita perjuangkan. Dan banyak banget hidayah-hidayah yang didapetin juga, salah satunya ke suami yang akhirnya ya udah kita belajar sama-sama memahami, akhirnya
Alhamdulillah bertahan sampai 12 tahun sekarang. Ya, udah 12 tahun. Tapi 12 tahun tuh forever. Amin. Insya Allah. Amin, amin, amin. Oke, kalau gitu lanjut lagi kita ngobrol-ngobrolnya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kita dan Cinta. Kita dan Cinta. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi. Mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita. Setiap hari pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Ulasan seputar pasukan kekuatan militer yang penuh dedikasi dan kekuatan. Sebuah pesawat pengintai siluman strategi supersonik jarak jauh berkecepatan 3,3 Mach. Berbagai seluk-beluk sejarah militer dari berbagai belahan dunia. In Militer. Setiap hari pukul 5:30 pagi hanya di Garuda TV. Kita dan Cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah sekarang kita masuk segmen keempat. Jadi segmen keempat ini adalah tes kejujuran. Kok ketawa sih? Deg-degan ya? Tes kejujuran sama pada. Tapi kalau dia datang gitu tes kejujuran sama pada. Bisa nggak segmen ini di skip? Nggak dong. Tergantung pertanyaannya sih sebenarnya. Pertanyaannya aman kok. Cuman tinggal jawab aja. Jadi aku bakal ngasih pertanyaan, kalian tinggal jawab nih benar atau salah. Jadi masing-masing pertanyaannya berbeda. Oh, oke. Nah nanti Mas Ferry tuh lagi mau bikin karikatur tuh di situ tuh. Galang. Mas Ferry bakalan menjawab juga. Kira-kira jawabannya sinkron gak nih? Jadi kira-kira siapa yang jujur? Oh cukup jawabnya cukup benar salah Benar, aja salah ya? aja. Nggak perlu penjelasan? Nggak perlu. Penjelasannya nanti boleh. Ada Oh, penjelasannya nanti ya, boleh. nanti. Penjelasannya dari Mas Ferry. Pertama buat siapa? Oke, buat Ena Lerian. Benar atau salah? Dulu suka menutupi tai lalat di hidung agar tidak dikenali orang. Itu kan ininya ini. Benar atau salah? Ayo, benar apa salah? Ayo. Jawab aku yang jawab ya. Jawab dulu gini biar bareng. Aku udah jawab nih. Udah jawab. Udah jawab duluan tuh. Benar. Tuh. Ya benar ya. Udah hilang ya? Udah hilang. Dioperasi. Itu kan kenapa sih sebenarnya itu kan ininya Eno gitu loh. Icon iya benar. Ada ceritanya sebenarnya. Ya, boleh ceritain dikit dikit ya. Boleh ceritain dikit. Jadi waktu kecil itu kan memang nggak tahu ya, memang sebenarnya itu sebuah berkah gitu. Cuma pas lagi kecilnya tuh tidak merasa happy dengan keadaan yang namanya punya tai lalat. Karena apa? Aku tuh nggak bisa jadi anak kecil pada umumnya kayak teman-teman. Tiap Sabtu Minggu nyanyi keluar kota kesana kemari. Keluar kota tuh ya namanya juga artis gitu ya. Jadi ada pengawalan yang ketat. Ibu-ibu nyubitin. Zaman penyanyi itu sakit banget dicubitin. Terus nyanyi di panggung tuh semua pada ngerubungin. Kita nggak bisa gerak bebas. Terus habis kayak gitu, aku pernah pas lagi kelas 6 SD studi pada zaman dulu belum ada handphone ya? Belum ada handphone. Jadi benar-benar kertas kan pakai surat gitu kan. Kita ke Kebun Raya Bogor sama teman-teman sekolah karena ada study tour gitu kan. Gue nggak bisa nikmatin jalan-jalan sama teman-teman karena pas begitu nyampe semua pada rame gitu kan. Jadi kayak aku tuh nggak suka jadi terkenal waktu kecil. Jadi gimana caranya setiap aku jalan tuh selalu pakai topi kalau nggak nutupin hidung supaya orang nggak ngeh kalau gue tuh Eno Lerian. Sampai pokoknya dalam hati, pokoknya one day kalau misalnya aku bisa pegang uang sendiri, aku akan buang tai lalat aku supaya orang nggak tahu aku Eno Lerian. Gitu makanya. Tapi itu nggak berpengaruh. Nggak ngaruh ternyata. Operasi buka. Nggak ngaruh ternyata. Eno Lerian berubah operasi buka. Gue berharap berubah gitu, tapi ternyata enggak. Ya enggak dong. Hilangin tai lalat dong, hilangin hidung. Mungkin kali semua ya. hilang, oke hidung. Ya serem dong. Rata ya. Rata kan jadinya. Biar orang nggak inget ya ampun. Itu jadi alasannya. Saking itunya ya, saking pengen punya privacy. Betul. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Benar atau salah Eno kangen kembali ke dunia hiburan? Benar atau salah? Bener atau salah ya? Dunia hiburan yang mana dulu nih? Ya dunia hiburan aja. Nyanyi. Nyanyi. Bukan hiburan malam kan? Dugem. Udah gak bisa. Kita ketemu lagi sama suaminya. Enggak. Dunia hiburan. Enggak. Benar. Salah Salah berarti ya? Salah. Enggak kangen maksudnya. Oh.
Luar biasa loh. Gue padahal tadi feelingnya benar loh. Iya, mungkin juga benar. Dan tadi kan sebenarnya Ena bilangnya enggak udah nyaman gini, tapi mungkin slightly mungkin ada nggak sih ada kangennya juga gitu loh yang ngerasain nyanyi di panggung atau apa. Kalau nyanyi Enggak ya. Tapi kalau siaran masih suka, masih kepengen balik lagi siaran gitu. Tapi kalau nyanyi udah udah nggak kepengen spotlight itu loh, ngedapetin spotlight itu udah kayaknya memang udah ini adalah kehidupan yang Enak sekarang. ya, kalau siaran kan nggak usah mandi juga nggak apa-apa ya. Ada. Nggak usah dandan, nggak usah Kan? apa. Yang Itu didengar kan cuma cuma suaranya ngomongin doang. orang ya kan, Iya. kita nggak perlu kelihatan mukanya Iya. kayak gimana segala macam. Tapi sekarang kan everything is content ya, Bo. Iya. Jadi walaupun siaran Tetap nggak ada make-up, ya. tapi tetap harus ada Kayak sedikit Iya, bala-bala lipstikin, mata lipstick. gitu. Oke, kita lanjut ke Indra Sinaga. Benar atau salah? Naga lebih suka di Ada Band dibandingkan di Lila. Aduh, Sulit sekali nih. Dalam hal bermusik ya, dalam hal bermusik. ya dalam apapun itu, dalam hal Dalam musik, musik. Kalau pertemanan kan sama-sama aja. lingkungannya, dalam hal pertemanannya, kompor meleduk ya. Benar atau salah? 14 tahun dibanding tadi berapa? 14 tahun dibandingkan Sekarang Baru berarti kan tahun ada sesuatu ya, ketiga. Say. ketiga. Gak mungkin. Ah. Gak 14 tahun tuh bukan waktu yang sebentar loh, Mas. Jawab dulu deh, benar atau salah? Ya dalam hal bermusik, benar. Canggih. Tapi Mas, yakin cuma dalam hal bermusik? Bener kan Mas? Bener kan? Jangan, Langsung yakin kan? aku nanyanya Intervensi. Mas Ferry, bukan kamu. Intervensi. Iya kan tadi udah dibilang tuh di awal. Saya tetap yakin ada realistisnya dan itu normal lah. Terus kemudian yang kedua Lingkungannya maksudnya gimana lingkungannya? Mungkin ada. lingkungan sebetulnya baik-baik aja. Cuman kan kalau misalnya orang lalu dia pasti sudah bisa menilai. Ini kira-kira bisa ada perkembangan yang baik gak ke Iya. depannya. Itu kan normal juga. Saya ngelihat di mata seorang Indra itu mungkin Lila tidak sebagus dulu perkembangannya. Nah itu menurut saya yang kebaca, dia makanya kenapa lebih memilih Ada Band. Kalau ada Itu yang terbaca loh ya. Yang lebih baik kenapa enggak? Ya, kan? Nggak apa-apa juga kan, realistis lah. Bener. Kayaknya nggak perlu jawab ya, Mas Ferry aja ya. Udah bener. Intinya adalah realistis. Iya, Benar. Oke, pertanyaan satu lagi untuk Naga. Benar atau salah? Isunya Naga ingin sekali masuk dunia politik. Oh, kamu mau gabung sama yang itu band yang satu lagi Yang juga mana? ya? Yang mana? Baru masuk grup, masuk partai politik. Benar atau salah ingin sekali Personil band masuk sebelah. dunia politik. Benar atau salah? Pakai mikir. Ya benar. Benar. Luar biasa. My God. Luar biasa loh. Kok benar? Kenapa? Luar biasa. Karena dia sebetulnya punya sisi, Politikus. bukan, karakter dia, leadershipnya lumayan bagus. Oh. Dan menurut saya Lumayan. lumayan bagus. Jadi menurut saya wajar juga kalau dia punya keinginan-keinginan untuk memperbaiki negeri ini kan dengan idealismenya dia. Iya. Dan saya lihat kan banyak beberapa secara karakter mungkin dia mau tumpahkan itu di politik. Bisa menyampaikan Dan aspirasi. ini hanya ya? masalah waktu sih dan momentum. Saya yakin nanti dia akan terjun ke situ. Nanti tuh Benar. dalam waktu Benar. beberapa bulan ini kan? Dia kan lagi nyari Oh, ini kan udah Indra kebetul. gitu ya? Pilih Indra. 2024 kan belum, udah selesai kan. Udah tutup semua. Oh, berarti Enggak, buat yang pasti next-nya. setelah 2024. Oh gitu. Lagi nyari momentum aja. Lagi nyari nanti Sambil kita- lagi ini dia. Nanti kita lihat ya. Menimbang partai mana yang dia mau masukin. Iya, nanti kita lihat ada Tawaran baliho udah dan banyak. banner. Kita lihat ada baliho, banner warna apa nanti Indra ya di tahun-tahun berikutnya. Jangan kemana-mana, tapi Luar kita dan biasa. cinta. Gitaran cinta. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. Temukan fakta unik dan menarik di balik alutsista yang paling canggih. Saksikan Di Balik Senjata setiap hari pukul 7 pagi hanya di Garuda TV. Siap-siap dibikin ngiler sama Rahmat Ababil. Icip-icip makanan yang tentunya menggugah selera. Biar makin asik, masyarakat sekitar diberi tantangan sambil bagi-bagi makanan. Borong-borong, nolongnya gak pernah bohong. Setiap hari pukul 5 sore hanya di Garuda TV.
di Kita dan Cinta. Tapi sayangnya udah segmen terakhir nih. Lagi ya. Mbak Jenal. 2 episode katanya nih. 2 episode. Ada yang belum ditanya-tanyain katanya sama Mas Ferry, kata Eno. 2 episode katanya kurang kalau last segmen. Nanti lagi ya. Boleh. Segmen terakhir tuh ada konklusi sedikit dari Mas Ferry. Lihatnya kok aku, no. Gue mau ngebaca lu sebetulnya. Enggak, udah. Boleh dong. Iya. Oke, kita ke Eno dulu. Kalau saya ngelihatnya ini sudah pada fase di mana orang sudah mature namanya. Jadi sudah pada titik kemapanan dalam hubungan, kemudian bagaimana cara dia berkeluarga juga sudah mendapatkan feel-nya sudah so good gitu. Walaupun di awal-awal memang perlu adjustment kan. Ya namanya juga adaptasi kan perlu ada yang ya menuju ke titik keseimbangan tuh emang perlu struggling ya. Tapi saya ngelihatnya ini sudah yang paling oke lah. Nah tinggal nih mempertahankan sambil membuka peluang-peluang yang sebetulnya belum bisa digarap dengan secara maksimal. Karena saya lihat dengan kemampuan dan personalitinya Eno sebetulnya bisa nih bikin sesuatu yang lebih dari yang sekarang. Nah tinggal itu digali lagi. Karena peluangnya masih banyak terutama untuk urusan-urusan yang kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan di luar entertainment malah gitu. Jadi itu bisa dilakonin juga. Jadi tidak terfokus di entertainment. Karena saya lihat suami juga cukup support saat-saat sekarang. Jadi bisa sinerginya bagus gitu. Itu kalau buat Indra tinggal meyakinkan diri bahwa apakah yang sekarang memang akan jadi pelabuhan terakhir atau ini juga hanya sebuah perjalanan. Karena beberapa situasi ke depan masih ada muncul dilematis baru kan. Jadi akan ada pilihan-pilihan lain selain nanti misalnya kalau sudah masuk politik kan berarti lagi-lagi akan ada pilihan. Ada pilihan lagi. Kita fokus di entertainment atau di politik gitu. Saya lihat peluangnya di politik soalnya cukup besar dan itu ada. Tinggal dia mau tetap bermusik sambil berpolitik atau berpolitik sambil bermusik, bingung kan? Nah daripada bingung, pasti nanti ada pilihan lagi di situ. Saya sih lebih lihat dia akan cenderung ke berpolitik. Politik. Gitu. Atau kita kasih pilihan sekarang aja ya, tetap di ADP atau di home band kita. Mas Ferry luar biasa. Mendingan di ADP atau di home band kita. Jadi luar biasa. Mas Ferry luar biasa. Aduh terima kasih banyak Indra, Eno, terima kasih udah sharing di sini, udah cerita. Mudah-mudahan pokoknya semua yang baik-baik doanya pasti. Amin. Kedepannya mau di musik, di politik, pokoknya semua yang terbaik kita doakan. Thank you so much dan thank you juga untuk semua penonton Kita dan Cinta. Tapi sebelumnya, yuk kita dengar Indra Sinaga mau nyanyi. Lagunya lagu band yang mana nih? Yang ada aja. Thank you. Kompor gak? Rasa cinta yang dulu telah hilang kini berseri kembali. Lah kau coba lupakan dirinya, hapus cerita lalu.